Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes yes yes. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya handphone atau laptop atau gadget adik-adik silakan diletakkan di tempat yang aman. Tapi bisa terlihat oleh adik-adik ya. Oke. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Semua harus mengikuti apa yang Kak Sohan nanti akan instruksikan. Kalau Kak Sohan bilang kita akan memuji Tuhan, semua harus antusias untuk memuji Tuhan. Kalau Kak Sohan bilang kita akan berdoa dan menyembah Tuhan, semuanya juga harus mengikuti dengan sungguh-sungguh. Oke? Oke. Yuk kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu KASIH. Ikuti gerakan ya adik-adik ya. Lihat Kak Elin dan Kak Nita. Haleluya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa? KASIH, 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 kasih. Bagaimana ya kasih? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang sesama teman, seperti kasih Yesus. Yuk adik-adik dari awal, lebih semangat lagi. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang sesama teman, seperti kasih Yesus. Sayang sesama teman, seperti kasih Yesus. Sayang sesama teman, seperti kasih Yesus. Katakan kalau adik-adik cinta Tuhan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi katakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Kak Elin dan Kak Nita. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya tetap berdiri dan kita akan menyanyikan lagu firman Tuhan. How I love you Lord. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord,
heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Katakan Jesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. How I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus. Jesus, Angkat tanganmu. Jesus, Panggil nama Jesus. You are Amen. the one I love. Sekali lagi panggil nama Tuhan. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. 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 Sembah Dia. Haleluya. Angkat suaramu. Haleluya. Katakan thank you Jesus. Jesus. Thank you, Lord Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. I worship you. Haleluya. Haleluya Yesus. Adik-adik, tutup matamu, tetap di dalam hadirat Tuhan, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan. Kami percaya kami ada hari ini karena Tuhan Yesus masih berbaik hati kepada kami. Tuhan Yesus masih memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami memuji Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus disenangkan melalui puji-pujian kami. Saat ini kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati Kak Viani yang akan sharing hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberikan Kak Viani hikmat supaya Kak Viani bisa memberitakan kabar baik ini kepada setiap kami dan kami dapat mengerti maksud Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami siap menjadi anak yang manis, duduk tertib, dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya dahsyat dan luar biasa kan? Kak Fiani yakin adik-adik pasti akan mengikuti ibadah Star Kids ini dari rumah dengan baik dan tidak sambil bermain handphone dan makan. Nah, kali ini Kak Fiani mau bercerita tentang sepasang saudara kembar yang adalah merupakan anak-anak dari Ishak, yaitu Esau dan Yakub. Siapa yang sudah pernah dengar kisah ini? Nah, Kak Fiani mau membahas tentang Esau dan Yakub, yaitu mereka merupakan anak kembar tetapi memiliki banyak kesalahan dan mereka juga mempunyai masalah-masalah tersendiri. Nah, kali ini Kak Fiani mau membahas sedikit tentang mereka yang dimana Esau yang memandang rendah hak kesulungannya, sedangkan Yakub yang begitu sadar akan hak kesulungannya juga dia menipu ayahnya dan kakaknya untuk mendapatkan berkat yang sebenarnya adalah haknya dari Esau. Nah, pada Kejadian 25 di situ diceritakan di mana Esau bersumpah kepada adiknya Yakub untuk memberikan hak kesulungannya untuk dia mendapatkan sepiring atau semangkok kacang merah, sup kacang merah. Nah, siapa yang tahu apa sup kacang merah itu? Nah, kalau orang Manado bilang itu sup brenebon. Nah, cuma untuk itu dia menjual hak kesulungannya. Nah, apa sih hak kesulungan itu? Hak kesulungan itu merupakan kalau di zaman dahulu anak sulung itu mendapatkan 2 kali lipat atau berkali-kali lipat, yaitu hak warisan, kehormatan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi di sini Yakub yang lebih mengerti dan lebih sadar dan mengingini hak kesulungan itu. Tetapi Esau malah memandang rendah hak kesulungan itu. Nah, kalau dikatakan itu hanya nafsu duniawi atau nafsu sementara. Dan Yakub akhirnya mendapatkan hak kesulungan itu. Nah, selanjutnya dalam cerita selanjutnya pada pasalnya ke-27 di situ Yakub menipu ayahnya. Di situ Yakub malah berpura-pura menjadi Esau untuk mendapatkan berkat yang sebenarnya adalah hak Esau, di mana ibunya itu Ribka membantunya untuk membuat Yakub seperti Esau. Karena di mana pada saat itu mata dari ayah mereka sudah mulai buram karena sudah tua dan tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi dia hanya bisa meraba perbedaan dari anak-anaknya itu, yaitu Yakub yang kulitnya mulus sedangkan Esau yang kulitnya berbulu. Nah, pada saat Esau mengetahui bahwa Yakub menipu ayahnya dan sudah mengambil haknya dia, yaitu berkat-berkat dari orang tuanya, dia sangat marah. Nah, akan tetapi pada pasalnya yang ke-33 mereka akhirnya berbaikan dan Yakub meminta maaf serta Esau memberikan pengampunan kepada Yakub. Nah, jadi dalam setiap tindakan-tindakan mereka itu memiliki sebab dan akibat, di mana semua tindakan memiliki dampak besar maupun kecil, jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, jika maka itu adalah prinsip, yaitu sebab akibat dalam kehidupan yang dapat dilihat dari semua kisah Alkitab. Nah, seperti cerita Adam dan Hawa dan Esau dan Yakub, karena keinginan duniawi, karena keinginan nafsu semata, maka mereka jatuh, yaitu saat Adam dan Hawa mengikuti nafsu mereka untuk memakan buah yang terlihat sangat enak dan lezat, mereka akhirnya jatuh dan mereka tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, terjadi juga dalam kisah Esau dan Yakub, di mana saat Esau menjual hak kesulungannya hanya untuk mendapatkan semangkok kacang merah dari Yakub. Dia menjual semua kehormatannya dan
harta warisannya hanya untuk semangkuk kacang merah. Terus di cerita selanjutnya yaitu saat Yakub menipu ayahnya dan Esau sangat marah karena merasa haknya itu dicuri oleh Yakub. Nah, tetapi setelah itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang saat Yakub sudah lari dan akhirnya mereka bertemu lagi di pasal yang ke-33. Akhirnya di situ Yakub meminta pengampunan dari Esau. Nah, bagaimana pengampunan itu ibarat sebuah hadiah? Nah, pengampunan itu adalah hadiah yang bisa diberikan atau diterima. Nah, pengampunan adalah hadiah yang membebaskan kamu dari ketakutan, kepahitan, bahkan dendam. Nah, hadiahnya itu membuat hati kita merasa lega, merasa tidak ada beban. Itu jika kita memberikan pengampunan itu. Dan bagaimana jika kita yang menerima hadiah itu atau menerima pengampunan itu, yaitu hati kita juga menjadi tenang dan lega juga. Dan hubungan antara dua orang bisa kembali lagi menjadi hubungan yang baik. Bapa yang di sorga selalu memberikan pengampunan yang tidak pernah putus-putus kepada kita. Nah, seperti juga Esau dan Yakub, walaupun Esau sudah sangat marah dan membenci Yakub karena sudah menipunya sampai 2 kali, tetapi dia tetap mengampuni Yakub yang adalah saudara kembarnya. Nah, kali ini Kak Fiani mau memberikan ayat hafalan kepada adik-adik semua yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 4, yaitu tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi adik-adik dari ayat tersebut bisa kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi kita harus saling juga mengasihi karena Allah sudah mengasihi kita dan kita harus membagikan kasih-Nya kepada semua orang. Jangan lupa menghafal ayat hafalan dan kirimkan videonya ke Kak Soan. Thank you. Bye-bye. Ya adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan. Ayo, siapa yang diberkati? Ya, Kak Soan diberkati. Adik-adik pasti juga diberkati. Nah, saatnya kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Adik-adik silakan berdiri ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Ya adik-adik tetap dalam sikap berdoa, tutup mata dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami sudah mendengarkan cerita yang sangat luar biasa memberkati kami. Tuhan Yesus kiranya memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan
di dalam keseharian kami. Tuhan Yesus terus juga mampukan kami untuk dapat memuji, menyembah, dan membaca Alkitab setiap hari. Tuhan Yesus berikan juga kami telinga yang mau dengar-dengaran terhadap mama papa, terhadap oma opa, dan orang-orang di sekeliling kami. Kami juga berdoa di dalam masa-masa kami belajar di rumah, biarlah Tuhan juga memberikan terus kami semangat sehingga kami terus setia melakukan pembelajaran di rumah, dan kami boleh terus konsentrasi, boleh fokus di dalam setiap pelajaran yang kami ikuti setiap hari. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sepanjang minggu yang akan berjalan ini, Tuhan Yesus terus berikan kami kesehatan, kekuatan, kesukacitaan sehingga kami boleh menjalani setiap hari-hari kami dengan terus mengucap syukur dan terus berbuat yang baik, dan semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga membawa di dalam doa untuk Pak Presiden, untuk Wakil Presiden, dan setiap menteri-menteri, bahkan kepala-kepala daerah. Biarlah Tuhan juga memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kesehatan supaya di dalam masa-masa sekarang ini mereka boleh mengambil keputusan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para medis, untuk dokter, untuk suster, bahkan untuk tenaga kebersihan yang ada di rumah sakit yang saat ini sedang berjuang untuk merawat pasien-pasien corona. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Yesus terus menyertai mereka, Tuhan Yesus memberikan mereka sukacita, dan mereka terus setia di dalam melayani pasien-pasien yang ada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pasien yang saat ini menjadi positif corona. Biarlah Tuhan terus memberikan mereka semangat di dalam mereka menghadapi masa-masa seperti ini. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menjamah mereka, dan kami percaya mujizat Tuhan masih ada. Tuhan Yesus, biarlah walaupun kami masih kecil, tetapi kami percaya iman kami sangat besar. Kami sanggup memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kami kasihi. Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Adik-adik ingat ya, semangat belajar dan dengar-dengar sama mama dan papa. Jangan cuma dengar-dengar mama papa, tapi juga harus membantu mama dan papa. Dan terlebih jangan lupa baca Alkitab, menyembah Tuhan, dan ayat Alkitab. Apa ya ayat Alkitab? Ya, menghafal ayat Alkitab. Jangan lupa ya. Oke, adik-adik tetap stay di rumah dan bersukacita selalu. God bless you. Bye-bye.